Selamat datang di My Channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Di konten kali ini atau di vlog kali ini, gue pengen ngebahas ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk ya di Instagram ya, di DM, terus ada juga di komentar-komentar di YouTube, di channel YouTube gue, mengenai persoalan komstir ya. Ini komstir nggak selesai-selesai. Kenapa gue bilang nggak selesai-selesai? Karena ternyata nih banyak polemik ya, banyak teman-teman yang masih nggak ngerti gitu ya, masih nggak tahu ya, masih bingung dan minim informasi. Bahkan banyak juga yang mendapatkan informasi yang keliru atau tidak tepat. Nah di sini di vlog kali ini gue pengen jelasin nih ke teman-teman supaya teman-teman itu ngerti gitu, bener-bener tahu ya. Gimana sih cara kerja komstir itu, satu. Yang kedua juga gimana sih sebenarnya komstir itu kalau rusak itu bisa diservis, apa cukup disetel ya tanpa ada penggantian. Nah oke, kali ini gue akan bahas soal itu. Oke, langsung aja kita simak. Baik teman-teman ya, ini di tangan gue nih ada komstir set punya Yamaha ya. Ini seperti ini. Ini untuk bagian atas bisa dilihat. Nah ini punya Pixen. Nah satu lagi nih untuk di bagian bawah. Oh. Ya ini part dari komstir ya. Jadi untuk bagian bawah itu sendiri ada terdiri dari 3 item. Nah untuk atas juga terdiri dari 3 item ya, dari mangkoknya, tutupnya dan bearingnya ya. Untuk khusus untuk Yamaha sendiri ini ada cangkangnya ya. Kita bilang ini cangkang karena untuk Honda sendiri nggak ada, dia langsung pelor susun ya, jadi agak berantakan, harus lebih teliti lagi pengerjaannya. Jadi ini cara kerja komstir seperti ini, dipasangnya nanti ya. Ini kan mangkok nih, ini akan nempel di rangka. Jadi komstir ini sebenarnya bearing ya. Jadi pengertian komstir itu bearing. Jadi teman-teman harus pahamin dulu, komstir itu adalah bearing. Sama halnya dengan bearing roda dan bearing-bearing yang lainnya gitu. Cara kerjanya seperti itu. Kalau teman-teman tahu ya, bearing roda kalau rusak harus ganti ya, tidak servis. Sebenarnya juga sama, komstir itu juga seperti itu. Dia dapat tekanan nahan dari beban motor. Nah ini yang sering banget teman-teman datang ke sini atau nanya di DM, bang kalau kendor itu bisa disetel nggak? Kalau pengerjaannya bisa atau tidak, pasti bisa disetel, pasti bisa. Tapi bisa balik lagi ke awal, bisa nyaman lagi, bisa normal lagi, itu menurut saya tidak. Berdasarkan pengalaman dari Endgame itu nggak bisa. Karena apa? Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman dulu. Komstir itu bisa kendor itu karena apa? Nah kalau motor itu memang belum pernah ganti komstir ya, kalau belum pernah ganti komstir, terus kita beli baru nih motor, terus belum pernah ganti komstir, tiba-tiba oblak gitu, tiba-tiba kendor, berasa kendor lah setangnya, itu bukan berarti si komstir ini butuh penyetelan, harus disetel, enggak gitu, enggak seperti itu, enggak sesimpel itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena komstir sendiri itu ada penguncinya, mur pengunci, jadi dia nggak akan kendor gitu ya, kecuali ada malfungsi ya. Tapi itu benar-benar saya belum pernah temuin yang benar-benar dari pabrikan ya udah dipakai 5 tahun pun nggak ada yang kendor, kecuali udah pernah disetel. Jadi kalau belum pernah disetel itu nggak pernah kendor, nggak akan kendor ya, karena dia juga pakai torsi ya, ngencenginnya ada standarnya. Nah terus pertanyaannya itu yang banyak itu, komstir saya nih oblak, komstir saya nih kendor, saya minta setel, terus saya minta servis. Nah ini balik lagi, komstirnya minta di servis. Bisa nggak sih komstir itu diservis ya? Dari pengalaman kita di sini, komstir itu tidak bisa diservis. Kenapa? Ya kalau saya sering banget diajarin sama konsumen saya, calon konsumen, bang komstir itu dibersihin aja, dibuka gitu kan, nanti dikasih grease lagi, digemukin lagi, normal lagi. Ternyata faktanya itu tidak seperti itu ya. Mungkin pengalaman teman-teman di motor-motor yang zaman dulu, yang jadul, mungkin seperti itu ya. Saya juga dulu ngalamin ya, kita cukup ganti pelornya aja, masalah kita teratasi. Tapi ternyata dari motor-motor yang sekarang ini, itu saya udah nggak nemuin lagi yang kita cukup ganti pelornya
itu normal. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata yang habis, kalau zaman dulu tuh ya, komstirnya kuat. Jadi si pelor ini yang biasanya habis karena kekeringan dari grease. Jadi grease-nya kering, sering kena air, sering dicuci kena air sabun, akhirnya grease-nya kering. Nah, yang kalah itu adalah pelor-pelor ini, raceball. Tetapi sekarang ya, untuk motor-motor yang sekarang, part-part yang sekarang, ternyata yang sering kena itu adalah si mangkoknya. Nih, saya punya contohnya ya, seperti ini. Nih, ini legok. Kalau bisa teman-teman perhatikan ya, kelihatan nggak di kamera nih ya? Ini dia legok. Nah, kalau seperti ini ya, udah pasti nih harus dilakukan penggantian. Ya ini nggak bisa diservis. Jadi kalau teman-teman bilang, Bang, abang nipu kalau dikit-dikit main ganti. Kita bukan dikit-dikit main ganti, tapi berdasarkan pengalaman. Di sini setahun itu 1000 lebih motor yang ganti komstir. Per hari itu pasti ada yang ganti komstir. Ya, jadi kita nih bicara berdasarkan pengalaman ya, bukan tipu-tipu, bukan kata orang, katanya, kata tetangga, kata teman ya kan. Bukan, tapi berdasarkan dari pengalaman kita yang tiap hari megang komstir. Nah, kalau udah legok seperti ini, nah ini tadi yang balik lagi ke awal ya. Kenapa komstir itu kok bisa jadi kendur stangnya? Ya, jadi oblak. Makanya orang minta disetel. Jadi seperti ini. Nih. Prakteknya ya, atau teorinya seperti ini. Jadi ini ternyata yang kemakan itu mangkoknya. Jadi legok. Karena ini jadi legok, ada gap, otomatis si stang itu jadi kendor. Jadi bisa goyang. Atau kita standar 2, kita tarik poroknya ya, kita tarik as rodanya atau shockbreakernya, dia jadi oblak. Seperti itu. Itu oblaknya itu karena apa? Ya ini karena legok. Bukan dari setelannya yang kendor. Karena dikunci setelan komstirnya. Nah ini. Jadi dia karena dia sudah legok. Kita kalau misalkan ada yang konsultasi atau ada yang nanya dulu ya, wajar ya, namanya orang ingin tahu dulu gitu. Ini kita jelasin nih supaya nih saya jangan dibilang nipu-nipu lagi. Ya, ini di sini saya di konten ini saya akan jelaskan ya sedetailnya. Jadi buat teman-teman yang bilang saya nipu-nipu, mau mainnya ganti aja nih, bisa disimak video ini. Jadi ini legok. Ya. Kalau dulu yang kalah itu raceballnya, bolanya. Tapi ternyata bahan-bahan yang sekarang itu yang kalah itu adalah si mangkoknya. Nah ini kalau mau diservis, mau dibersihin gimana coba caranya? Apa ini kalau kita bersihkan legoknya hilang? Kan enggak. Nah kalau dulu kasusnya raceballnya yang habis, kita bersihin, kita ganti raceballnya yang baru. Kan harganya juga nggak mahal. Tapi kalau yang udah kena ini mangkok, ini nggak bisa, harus ganti set. Dan itu semua kit, ya kit. Nggak jual satuan atas. Salah satu kan tadi yang bisa dilihat disimak di video sebelumnya kan, ini kan untuk yang bagian bawah sendiri kan di paketnya kan ada 3 set ya, ada 3 item ya, satu setnya dia pakai 2 set atas bawah ya, jadi ini ada 6 item ini. Jadi itu yang pertama ya, untuk menjawab pertanyaan adalah bisa disetel apa enggak? Pekerjaannya bisa, tetapi hasilnya tidak. Karena apa ya, ini kendornya itu karena si mangkoknya sudah haus, sudah kemakan legok. Ini kalau disetel gimana bang? Ya efeknya kayak gimana sih? Kalau kita lakukan penyetelan pada kondisi komstirnya seperti ini. Jadi gini, ini yang bisa diperhatikan, ini ada legokan. Ketika raceballnya ada di legokan ini terus kita setel, ketika kita gerakin setangnya, kita kan ini kan pas di legokan ini kan otomatis kan kendor. Ya, yang teman-teman alami nih, oh kok setang saya tiba-tiba kendor. Ini karena udah kemakan udah legok. Terus kita setel nih. Nah, kalau diperhatikan di sini adalah ini yang legok, yang sininya kan enggak. Otomatis ketika kita setel mepet di posisi yang legok, terus nanti kita udah setel di sini pas, udah nggak oblak lagi. Ketika setangnya akan digerakkan, dia kan naik ke sini kan. Karena raceball itu kan bergerak, nggak stay, nggak diem di satu tempat sini kan. Dia akan bergerak. Ketika dia bergerak, dia naik ke sini, otomatis akan lebih kenceng, akan lebih berat. Makanya akan timbul jadi terasa di setang tuh glek itu. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa saya bilang sangat berbahaya? Karena kita kan setang itu kan kita perlu gerakin itu sedikit doang, sesuai kebutuhan. Tapi ini nggak akan bisa. Kita gerakin sedikit nggak bisa, tiba-tiba kita gerakin lagi langsung glek gitu, glek. Itu akan bisa menyebabkan kecelakaan. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu penyebab kendornya dari komstir motor kita.
Kalau memang belum pernah diganti tiba-tiba kendor, ya ini udah pasti. Saya bilang pasti 1000%. Ini udah legok, bukan karena setelannya kendor. Jadi kalau minta disetel, ya sia-sia. Kalau saya di sini pribadi pasti nggak mau. Kenapa? Bukannya nggak mau melakukan pekerjaan itu. Karena buat saya suatu hal yang sia-sia itu mubazir ya, sifatnya nggak baik. Kalau kita sih mau aja dibayar kok, ya kan. Konsumen datang minta setel, kita dibayar, ya kan. Cuma kalau buat saya tuh nggak bisa saya kerja seperti itu. Jadi kalau memang bagus saya kasih, kalau enggak saya nggak mau gitu. Jadi tolong dipahamin ya buat teman-teman yang sering nyinyir di DM ya, yang komennya begitulah. Terus juga di YouTube ya, bilang-bilang nipu-nipu ya. Seperti ini penjelasannya. Jadi bisa kalian, kalau kalian nggak yakin juga silakan gitu. Di sini penjelasannya real ya, saya nggak rekayasa. Itu untuk yang penyetelan bisa atau tidak. Yang kedua tadi kan servis. Ya, ini juga menjawab pertanyaan servis kan. Ini kalau udah seperti ini nggak akan bisa diservis. Pengertian diservis itu kan dibuka, dibersihin, ya, terus dikasih grease yang baru. Itu udah nggak bisa karena memang mangkoknya yang kena. Terus ada lagi nih yang sering banget itu orang datang ke tempat kita itu ketika dia sudah ganti komstir. Udah datang, jadi udah ganti di tempat lain. Masih nggak nyaman, udah bolak-balik ke tempat lain, pasti nggak mungkin sekali atau 2 kali balik ke tempat yang masang, pasti udah lebih dari sekali. Baru datanglah ke NGM ya untuk menyelesaikan solusinya. Bang, saya udah ganti komstir, bla 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 bla, masih begini, bisa nggak diservis? Nah, ini yang sering banget saya temukan adalah miss antara saya dengan konsumen ya. Jadi konsumen ini pengennya ya namanya udah ganti gitu kan saya baru ganti kemarin. Nah, saya pengen di sini diservis aja, bisa atau tidak gitu. Kemungkinan bisa ada, tapi persentasenya sangat kecil. Wah, kenapa? Ya, karena ketika melakukan pemasangan komstir, kalau pemasangannya itu salah, ya, misalkan dia miring, ini mangkok ya, misalkan dia masang di rangka, terus dia miring. Nah, ini motor udah dipakai jalan. Udah dipakai berapa kilo, otomatis karena miring beban akan bertumpu pada satu sisi, sehingga apa? Yang menerima beban yang paling banyak akan lebih cepat rusak. Jadi kalau di murung komstir sendiri itu udah ada garis sedikit aja gitu, ada legok sedikit, itu udah nggak akan bisa digunakan lagi. Maka dari itu ketika di awal saya akan ngomong sama konsumen yang datang atau yang bertanya, bisa nggak diservis nih, atau nggak bisa nggak nanganin komstir saya nih atau stang saya yang baru ganti. Saya baru ganti 2 hari, saya baru ganti sehari. Itu nggak jadi masalah ya. Atau dalam artian gini, walaupun mau sehari baru ganti, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika motor itu sudah digunakan, ya dia udah kemakan, ya itu nggak akan bisa lagi dipakai. Mau saya servis nih, saya buka, saya bongkar, terus saya rapihin, saya pasang lagi, saya press. Apa jadi bagus? Enggak. Ya. Ada kemungkinan tapi sangat kecil gitu. Ketimbang daripada kalian buang-buang uang lagi, ya kan? Datang ke sini minta servis kan nggak ada hasilnya nanti kan, atau hasilnya nggak sesuai sama keinginan kalian karena nggak bisa maksimal hasilnya. Ya, pasti kan akan komplain. Ya, buang-buang uang, buang-buang waktu lagi. Dan saya pribadi juga nggak suka cara kerja seperti itu, kan merugikan orang ya. Saya nggak mau sama sekali merugikan orang lain. Maka di sini saya akan menjelaskan seperti ini dan menyarankan untuk diganti lagi gitu. Cuma yang sering terjadi itu adalah miss, karena mereka ya udah komstirnya baru, kok harus diganti lagi yang baru kan gitu. Jadi kalau pemasangannya sudah salah, otomatis si komstir ini udah rusak ya, mau sehari pun udah rusak. Jadi mau tidak mau harus diganti. Dan di sini juga saya ingin sampaikan ya, kenapa sih kalau di NGM itu harus partnya komstir khususnya harus dari sini. Nah, balik lagi ya, namanya kita kerja itu nggak mungkin selalu sempurna, ada aja miss. Nah, di sini kita pengen selalu adanya namanya win-win solution. Ketika ada trouble ya, kita juga bertanggung jawab full. Jadi konsumen juga nggak dirugikan. Kalau part dari sini, jasa pemasangan dari sini kan, kita punya garansi. Nah, kita tuh udah ngerti banget ya, paham sekali dengan komstir. Ketika ada konsumen datang, kita tanganin, kita ganti komstirnya, kita ada kasih garansi 1 minggu. Tuh, kenapa kok cuma 1 minggu?
waktunya sempit, waktunya sangat sedikit. Karena komstir kalau memang bermasalah di hari kedua atau ketiga itu udah akan timbul gejalanya, atau bahkan di hari pertama udah akan timbul. Nah ini yang saya bilang, ketika habis ganti nih gitu, pemasangannya kurang akurat atau kurang presisi, sekian ya dikit lah gitu, terus udah dipakai nih jalan berapa kilo, ya dia akan menunjukkan atau menimbulkan gejala yang tidak nyaman kepada pengendara. Nah itu makanya saya ada garansi 1 minggu. Itu 1 minggu itu meliputi garansi apa? Kita balik lagi, kalau masih bisa kita cek lagi. Kalau misalkan, kan kita kan ini udah sering nanganin komstir, kita akan setel pertama. Kalau memang di situ udah terindikasi komstir ini udah rusak, kita akan ganti part baru. Dan itu tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Nah enak kan? Jadi kita juga bisa kasih jaminan ke konsumen. Konsumen juga bisa dapat jaminan kalau di NGM. Seperti itu. Makanya kita berharap jangan bawa part dari luar gitu. Karena kalau bawa part dari luar otomatis namanya garansi nggak mungkin. Terus ketika timbul terjadi masalah, terjadi miss, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Konsumen pasti nyalahinnya kita, tapi kita juga ya mau gimana, orang barang part dari luar kita gimana mau jamin gitu. Jadi kalau part dari sini kita akan jamin, kita akan pastikan itu motor keluar dengan nyaman ya, dengan garansi 1 minggu itu. Pasti kita akan tangani, pasti kita akan, kalau memang harus ganti kita akan ganti, dan itu tidak akan dikenakan biaya ya. Terus juga sekalian di vlog ini saya juga mau bahas masalah komstir bambu yang masih ribut aja ya, masalah komstir bambu. Jadi komstir bambu itu bukan masalah bagus nggak bagusnya ya, tapi komstir bambu itu masalah beda karakter. Karena kan kalau ini kan wristball ya, bola begini ya, sama komstir bambu yang modelnya kan manjang gitu, itu digerakinnya beda smoothnya, jadi nggak sama. Jadi kalau kita putar stang itu nggak sama. Nah di sini saya, pengalaman kita di sini banyak yang tidak suka karakter dari si komstir bambu. Bukan masalah soal bagus nggak bagus ya, karakter. Jadi banyak yang nggak suka karakternya. Nah ketika ada konsumen datang minta ganti komstir, saya kan nggak tahu nih nanti dia bakal nyaman apa enggak, bakal suka apa enggak sama karakter si komstir bambu. Nah ini yang bikin masalah nantinya. Dan dulu saya udah coba pakai komstir bambu, udah sering juga pasang, tapi ya itu tadi, karena saya nggak tahu nih, ini orang datang cocok nggak gitu kan nggak tahu. Orangnya juga ditanya ya nggak ngerti juga kan. Taunya ketika konsumen datang itu pengennya, jadi saya nggak tahu ya. Jadi kalau konsumen itu, customer itu datang cocok apa enggak, dan itu terlalu jadi taruhan yang cukup besar ya. Karena ketika saya yakin nih customer ini cocok pakai bambu, karena dia mengingat dananya cocoknya ke bambu, dananya sampainya ke bambu, ternyata enggak, kan jadi komplain ya. Saya yang dirugikan juga. Ketika orang komplain itu saya yang rugi juga, bukan konsumen doang yang rugi. Di sini saya kan dari awal bilang, saya ini nggak pernah mau merugikan orang lain. Jadi saya nggak mau lagi sekarang pasang komstir bambu ya, karena nggak ada kepastian gitu kan, ini orang bakal cocok apa enggak. Lebih baik yang udah pasti aja. Dan menurut saya pribadi, kalau memang peruntukannya si motor itu pakai bambu, dia akan nyaman pakai bambu. Tapi kalau peruntukan motor itu tidak pakai bambu, bukan pakai bambu ya, itu tidak akan nyaman. Saya pastikan tidak akan nyaman. Pengalaman kita di sini seperti itu, keluhan dari konsumen seperti itu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman motornya itu bukan bambu, lebih baik pasangnya yang bukan bambu. Pasang aja yang sesuai dengan standar ya, karena pabrikan juga akan sudah memperhitungkan baik atau enggaknya ya. Kalau memang si motor itu bagus pakai bambu, pasti pabrikan udah mengeluarkannya pakai bambu gitu, bukan pakai wristball yang seperti ini. Dan faktanya pabrikan masih pakai yang ini karena memang lebih nyaman yang ini. Dan itu kalau KLX Motorsport ya beda lagi spek ya kan. Itu kan pasti sudah ada melalui riset, melalui perhitungan dari si pembuatnya. Nggak asal main ganti aja seperti kita. Oh ini ganti bambu enak gitu. Tadi yang saya bilang, ada yang cocok, ada yang tidak, dan banyak kan tidak cocok. Oke teman-teman, mungkin dari vlog saya ya kali ini bisa menjawab semua pertanyaan atau kegelisahan atau kegalauan dari teman-teman semua ya, mengenai komstir itu cocoknya pakai apa, terus disetel bisa nggak, diservis bisa nggak ya. Udah saya jawab semua tadi di isi video ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab.
ketika mungkin notifnya juga kan nggak selalu notif itu bisa masuk, artinya bisa saya ada pemberitahuan. Jadi mohon teman-teman bersabar ya, ketika nanti saya ada waktu saya baca, saya akan bales. Oke, gitu aja kali ini vlog dari saya, semoga bermanfaat. Salam otomotif.